قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan hadiah kepada kita bersama berkumpul di dalam masjid yang sangat indah, yang pondasinya adalah iman dan takwa, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka beribadah kepada Allah, datang ke tanah haram Makkah dan Madinah, dan itu merupakan sebuah nikmat yang tiada tara. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kabar gembira di dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka surga di akhirat sana. Bagi mereka yang mau melaksanakan ibadah kepada Allah atau beribadah kepada Allah, terutama dikala mereka berada di Mekah dan di Madinah, karena dua tempat ini merupakan tempat yang berbeda dari tempat-tempat yang lainnya. Di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal-ummar wafdullah, da'ahum fa'ajabuh, sa'aluhu fa'atahum. Sesungguhnya para jemaah haji, para jemaah umrah, mereka itu adalah tamunya Allah. Allah memanggil mereka untuk datang ke Mekah, ke Madinah, maka mereka menjawab seruan Allah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kemudian ketika mereka menjawab seruan Allah, yang mana menjawab seruan Allah itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, pengorbanan waktu, tenaga, uang, harta dan yang semisalnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan bonus dan hadiah kepada mereka di dunia. Sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka mengangkat kedua tangannya bermohon kepada Allah, maka setiap dari permohonan yang mereka panjatkan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa dan permintaannya. Dan itu merupakan di antara hadiah yang luar biasa dari Allah kepada kita yang berada di Mekah, di Madinah, terkhusus bagi kita yang melakukan ibadah haji, ibadah umrah, yang mana ibadah umrah ini juga disebutkan oleh para ulama sama dengan haji, namun disebut dengan haji kecil, dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan namanya, orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji Nabi dengan mengangkat nama Nabi itu sendiri. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah nama Allah disebutkan kecuali ada nama Nabi kita yang mulia di sana. Terutama di dalam kalimat syahadat yang selalu kita bahas, yaitu kalimat tauhid, kalimat syahadah. Kita selalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di mana ada kalimat syahadat untuk Allah, di situ pula ada syahadat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kalimat yang tidak terpisahkan. Dan itu adalah di antara bentuk Allah mengangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada kalimat Allah dibacakan, di situ juga ada kalimat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami akan angkat namamu. Penyebutan kalimat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk Allah mengangkatnya, Allah menggandengkan kalimat syahadat. Setiap kali kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka di sana ada kalimat Muhammadur Rasulullah. Dan itu juga di antara bahasa atau ayat Allah yang selalu kita bacakan di awal muqaddimah. Muqaddimah yang selalu kita bacakan adalah muqaddimah yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muqaddimah apabila ada seorang khatib, seorang imam, seorang penceramah, mereka mengawali khutbah ceramahnya dengan kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, ketahuilah itu adalah muqaddimahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam muqaddimah ini ada bahasa yang selalu kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Apa makna wa qulu qawlan sadida? Di antara salah satu tafsiran para ulama yaitu kalimat syahadat, yang ada syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah. Katakanlah qawlan sadida. Qaul, perkataan sadida, yang kuat, yang tepat, dan tidak ada perkataan yang paling tepat kecuali syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna Allah mengangkat nama Nabi kita yang mulia sebagaimana yang disebutkan di dalam ayatnya wa rafa'na laka dzikrak.
dan kami akan angkat namamu. Kalimat-kalimat Nabi SAW akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu merupakan di antara bukti bagaimana Allah memuliakan Nabi. Di antara salah satunya berselawat kepada Nabi, dan itu pula lah arti daripada Allah berselawat kepada Nabi. Karena ketika Allah berselawat kepada Nabi, berbeda maknanya dikala Allah berselawat kepada hambanya. Kalimatnya sama-sama berselawat, tetapi makna daripada selawat tersebut tentunya berbeda. Tak mungkin sama Allah berselawat kepada Nabi dengan Allah berselawat kepada hamba yang lainnya. Walaupun sama-sama selawat, tapi hakikatnya berbeda. Dan di antara makna berselawat kepada Nabi yang Allah sebutkan innallah, diawali dengan kalimat takkid, sesungguhnya, maknanya sesuatu yang pasti Allah berselawat kepada Nabi-Nya. Nah, apa makna Allah berselawat kepada Nabi-Nya? Salah satu maknanya diterjemahkan di dalam ayat yang lain, wa rafa'na laka dzikrak. Allah senantiasa membanggakan Nabi, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya demikian yang Allah lakukan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga harus ingat di antara kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan adalah senantiasa membasahkan lisan dan lidah kita ini untuk mengucapkan salawat kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang memiliki makna yang luar biasa. Dan dengan salawat kita kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di dunia Allah mudahkan urusan kita, dan di akhirat Allah kumpulkan kita bersama baginda yang mulia. Keutamaan apalagi yang akan kita dapatkan bagi mereka yang berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan itulah di antara makna daripada sabda Rasulullah SAW, inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Sesungguhnya mereka yang paling pantas terhadap diriku. Apa makna paling pantas? Paling dekat dengan Nabi, paling mudah mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Bisa jadi Allah kumpulkan dia di dalam surga bersama Nabi SAW. Itu makna awlan nasi di yawmal qiyamah. Mereka yang paling pantas terhadap Nabi SAW adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga seorang hamba, seorang umat tidak akan pernah mengharamkan dirinya untuk bisa mendekati Rasulullah SAW. Bahkan cita-cita kita bersama, bagaimana kita bisa berkumpul dengan Rasul kita yang mulia di dalam surga untuk selama-lamanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita melanjutkan tentang hadis yang sebelumnya telah kita bacakan ikhwatul Islam, hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, tentang bagaimana ilmu yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan seorang yang paling mulia, bukan hanya dari kalangan umat Nabi sahaja, tapi dibandingkan dengan semua umat yang ada, maka yang paling mulia mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, setelah para nabi dan para rasul, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Abu Bakar merupakan ijma'nya para ulama bahwa dia yang paling mulia dari semua umat yang ada setelah Nabi dan setelah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi. Namun sebelum kita melanjutkan ini ikhwatul Islam, hadis yang kemarin kita menyebutkan, kita selalu berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita menyebutkan bagaimana keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita melanjutkannya, ada sebuah pertanyaan yang mungkin terbayang bagi kita bersama. Abu Bakar As-Siddiq itu siapa nama sebenarnya? Abu Bakar itu nama aslinya atau nama lakabnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, siapa namanya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu, angkat tangan. Siapa? Abdullah bin, betul nih? Serius? Masya Allah, barakallahu fiik, Allah jika khairan. Jadi Abu Bakar yang selalu kita mengetahui, silakan. Abu Bakar yang selalu kita mengetahui namanya Abu Bakar, namanya adalah Abdullah. Jadi nama Abdullah
Barakallahu fiik. Abdullah itu ikhwatul Islam adalah nama yang populer, nama yang masyhur. Dan kemarin kita telah menjelaskan nama orang-orang jahiliyah kebanyakan namanya adalah Abdullah, yang artinya adalah hambanya Allah. Artinya mereka tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang jahiliyah yang mana Nabi SAW diutus di sana. Karena kita harus membedakan mana orang-orang musyrikun, mana orang-orang kafirun. Semua orang musyrik maka mereka adalah orang-orang yang kufar, dan tidak semua orang-orang yang kufar mereka adalah orang-orang musyrikun. Bisa dipahami? Orang musyrikun disebut dengan musyrikun, terutama orang-orang yang Nabi SAW diutus ke sana, mereka disebut dengan musyrikun. Jarang diantara kita mendengarkan, setiap kali kita belajar tentang sejarah, maka kita akan mendengarkan Nabi dan orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Pasti itu kalimatnya. Tidak disebutkan orang-orang kafir yang ada di Mekah, tapi disebut dengan orang-orang musyrikun yang ada di Mekah. Musyrikun itu diambil dari kata-kata syarikah. Syarikah itu artinya bergandengan, teman, syarikat. Syarikat, perserikatan misalnya. Ada syarikatnya, ada gandengannya, ada temannya. Maka itulah makna daripada kalimat syarikat. Semua mereka yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ingkar kepada Allah dan mereka kufur kepada Allah. Dan tidak semua mereka yang kufur mesti bagi mereka mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan antara dua kalimat ini. Nah, orang-orang musyrikun, kenapa mereka disebut dengan musyrikun? Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini Allah sebagai Rabb-Nya. Jadi jangan kita kira mereka yang menyembah Hubal, Lat, Manat, Uzza, mereka tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat tahu sekali. Tapi kenapa mereka disebut dengan musyrikun? Karena selain mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada yang lainnya. Bukan berarti mereka tidak beribadah kepada Allah. Sehingga di dalam surat Az-Zumar disebutkan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Itu ucapan mereka. Dikala mereka ditanya, kenapa kalian menyembah Hubal, Lat, Manat, Uzza, 360 patung yang ada di samping Ka'bah Al-Musyarrafah, mereka mengatakan itu jelmaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salah seorang sahabat ikhwatul Islam, dikala dia masuk ke dalam agama Islam, dia mengatakan, atau Nabi bertanya kepada dirinya, dulu dikala kamu berada di zaman jahiliyah, kam ilahan ta'bud, berapa ilah yang kamu ibadati? Maka sahabat ini mengatakan, kalau aku di zaman jahiliyah ada 7 ilah yang aku ibadati. Kemudian disebutkan satu persatu, 1, 2, 3, ada 7. Kemudian apa jawaban Nabi SAW atau perkataan Nabi setelahnya? Kalau kamu betul-betul berada di dalam kesulitan yang tidak ada jalan keluar, ilah mana yang akan engkau sembah? Maka sahabat ini mengatakan, kalau aku betul-betul sulit masalahnya, rumit permasalahannya, maka aku akan menyembah ilah yang ada di langit. Artinya ikhwatul Islam, 7 sesembahannya, 1 di langit, 6 di bumi. Semuanya dia sembah, semuanya. Tapi dikala dia ada masalah yang betul-betul akan merumitkan kehidupannya, dia mengatakan yang 6 ini akan aku tinggalkan dan aku akan menyembah kepada ilah yang ada di langit. Artinya apa ikhwatul Islam? Artinya mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Maka karena itulah mereka disebut dengan orang-orang musyrikun. Jarang kita mendengarkan istilah kafirun Mekah, enggak, tapi musyrikun Mekah. Karena mereka beribadah kepada Allah dan mereka juga beribadah kepada selain Allah. Makanya banyak akan kita jumpai nama mereka itu adalah Abdullah. Kemarin kita menjelaskan nama sahabat Nabi, yang tentunya sahabat Nabi ini sebelum Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, rata-rata mereka berada di dalam keadaan kemusyrikan semuanya. Dan nama mereka itu banyak sekali. Abdullah, kurang lebih 300 sahabat Nabi namanya Abdullah, hambanya Allah. Padahal Nabi belum diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Dari mana mereka kenal Abdullah? Kalau misalnya mereka tidak kenal Allah, tidak mungkin mereka menamakan Abdullah. Mereka akan menamakan dengan nama yang lain. Artinya mereka kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Orang-orang musyrikun yang Nabi SAW diutus ikhwatul Islam, mereka kenal Allah. Dan setiap kali ada masalah, mereka akan mengadukan masalah tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyebutkan di dalam Al-Quran, kalau kita melihat ayat-ayat Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau seandainya kalian bertanya kepada orang-orang musyrikun, ayat ini adalah kepada mereka.
Kalau kalian bertanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, semua mereka akan mengatakan Allah yang menciptakannya, semuanya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Mereka akan menyebutkan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi dikala mereka mengenal Allah, mereka menamakan diri mereka adalah Abdullah, apakah mereka langsung menjadi muslim dengannya? Apakah mereka secara otomatis menjadi muslim? Nah, apa jawabannya? Orang-orang musyrikun, apakah mereka menjadi seorang muslim? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kapan dia baru menjadi seorang muslim? Namanya Abdullah. Tadi dijawab oleh saudara kita, namanya Abdullah. Abdullah ini artinya Abu Bakar As-Siddiq kapan dia menjadi seorang muslim? Nah, kapan? Kapan? Ketika Nabi SAW berdakwah. Bukankah yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya sebelum Nabi berdakwah, maka Abu Bakar ini juga berada di dalam agama sebelumnya. Bisa dipahami sampai di sini? Oleh karenanya ikhwatul Islam, di dalam hadis ini tentang sejarah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dikala dia dikritik oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa tuqatilun nas wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Faqal wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah fa inna az-zakata haqqul mal. Karena memang di antara salah satu yang dianjurkan atau yang dikerjakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat walaupun mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya tidak semua mereka yang mengucapkan la ilaha illallah lantas mereka langsung masuk ke dalam agama Islam, kecuali dengan syarat dan rukun yang telah kita jelaskan sebelumnya. Siapa yang masih ingat syarat la ilaha illallah? Kemarin sudah ada salah satu teman kita yang menjawabnya. Syarat la ilaha illallah. Siapa yang masih ingat syarat la ilaha illallah? Angkat tangan ya. Taib, ilmun, yaqinun, ikhlasun, sidqun, mahabbatun, inqiyadun, al-qabul. Itu merupakan syaratnya la ilaha illallah yang selalu kita ulang. Ilmu, kita harus yakin, fa'lam annahu la ilaha illallah. Yakin, kita harus yakin, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Mereka tidak ragu di dalamnya. Ikhlas, qulillaha a'budu mukhlisa lahuddin. Begitu juga sidqun, mereka harus jujur. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah ingin membedakan sidqun, mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Begitu juga mahabbah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Begitu juga dengan qabul, wa may yuslim wajahahu, mereka yang menyerahkan wajahnya, dirinya. Kemudian begitu juga dengan inqiyad, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan di antara perbedaan atau di antara syarat, disebut dengan syarat la ilaha illallah yang dianjurkan bagi kita untuk mengetahuinya. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, menerima, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Kenapa kita harus mengatakan yang demikian? Kenapa kita harus kembali mengulang? Artinya tidak semua mereka yang mengucapkan la ilaha illallah mereka connect dengan la ilaha illallah tersebut. Iya, la ilaha illallah adalah kuncinya surga, tapi tidak semua mereka yang mengucapkan la ilaha illallah langsung masuk ke dalam surga, kecuali bagi mereka yang melaksanakan dan mengaplikasikan rukun dan syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, itu pula lah yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dengan zakat, karena zakat itu adalah haknya harta, dan Nabi menyebutkan illa bihaqqih, kecuali dengan haknya. Artinya semua mereka yang mengucapkan la ilaha illallah mereka akan terjaga, kecuali bagi mereka yang melanggarnya. Dan di antara salah satu pelanggarannya ikhwatul Islam, mereka-mereka yang tidak membayar zakat di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga kalimat la ilaha illallah ini tidak berfungsi bagi mereka. Maka dengan itu pula lah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tadi tidak membayar zakat.
Kemudian ikhwatul Islam, kalimat la ilaha illallah, kemarin telah kita menjelaskan bahwa kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang mulia, yang dianjurkan bagi kita untuk hidup, bahkan kita ingin hidup di atasnya, wafat juga di atasnya. Nabi SAW menyebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir daripada kehidupannya kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Namun ingat dengan syarat dan rukun yang telah kita jelaskan. Dan juga poin penting yang kita ketahui ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kita memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Nabi SAW menyebutkan jaddidu imanakum, hendaklah kalian memperbaharui iman kalian. Maka para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami akan memperbaharui iman kami? Maka Nabi SAW menyebutkan, aksiru min qawli la ilaha illallah. Maka perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kita memperbanyak kalimat la ilaha illallah kapanpun dan dimanapun kita berada. Misalnya kita berjalan dari rumah menuju tempat kita bekerja, di pasar, atau di mana saja kita bekerja, kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang dosen, kita sebagai seorang petani, maka biasakanlah kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini ikhwatul Islam adalah kalimat yang paling ringkas. Tidak ada lagi kalimat yang paling ringkas, zikir yang paling ringkas kecuali kalimat la ilaha illallah. Dan sebelumnya kita telah menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah ajarkan kepadaku zikir yang paling mulia. Maka Allah mengajarkan, katakanlah la ilaha illallah. Apa jawaban Nabi Musa? Semua umatmu mengucapkan kalimat ini ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Musa, ketahuilah bagaimana keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kalau seandainya ada seorang hamba yang datang membawa dosa segunung banyaknya, sebumi ini jumlahnya, maka aku akan tidak memperdulikannya. La ubali, tidak akan aku pedulikan dosanya selama mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka betul-betul tahu maknanya, mereka tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun, maka Allah tidak akan peduli dengan hambanya. Sebanyak apapun dosanya, maka ada kemungkinan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara salah satu la ilaha illallah tersebut merupakan zikir yang paling khusus. Kalau kita ingin zikir yang khusus, inilah zikir yang khusus tersebut. Inilah wirid yang sebenarnya, la ilaha illallah. Namun kita juga harus ingat ikhwatul Islam, setiap kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan juga dianjurkan bagi kita di dalam keedah berzikir, jangan terlalu mengangkat suara di sana di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita harus tahu momen dan tempat-tempatnya. Karena setiap kita bebas mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang ini mengucapkan la ilaha illallah, yang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak menjadi masalah. Tidak mesti kita bikin acara untuk mengucapkan ini, tidak mesti ikhwatul Islam. Akan kita sebutkan dua contoh. Semoga dengan dua contoh ini memberikan manfaat kepada kita, terutama tentang masalah zikir dan bagaimana kita mengucapkannya. Yang pertama ikhwatul Islam, di dalam atau di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Semua kita kenal Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini ada sebuah sunnah ikhwatul Islam, terutama dikala kita bersin. Dikala kita bersin, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah, semua kita sepakat. Misalnya sekarang saya bersin, atau ada di antara saudara kita yang bersin, atau saya yang bersin, kemudian saya mengucapkan Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Kita ulang lagi. Misalnya saya sedang bersin, kemudian saya mengucapkan Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah dan salam untuk Rasulullah SAW. Dikala saya bersin, mengucapkan Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, apakah saya salah atau benar? Siapa yang bisa jawab? Salah. Kenapa salah? Kan salam untuk Nabi SAW. Wasallimu taslima. Karena apa dalilnya? Masya Allah, barakallahu fiik ya, jazakumullah khairan. Silakan Pak, bisa diawar ke belakang, Insya Allah. Syukran ya Pak ya. Sehat selalu Pak ya, Masya Allah, barakallahu fiik, Allah jazil khairan. Semoga sehat selalu ya. Nah, dikala ada orang yang bersin, dia mengucapkan Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Salah atau benar? Salah atau benar? Hati-hati bilang salah ya. Hati-hati juga bilang benar. Belum tahu.
Enggak tahu, itu jalan yang paling aman ya. Masya Allah, enggak tahu itu adalah separuh daripada ilmu. Ini hadiahnya. Masya Allah, barakallahu fiik, Allah jika khairan. Barakallahu fiik, syakarallahu lakum barakallahu fiikum. Nah, ikhwatal Islam, dikala ada seseorang yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dikala dia bersin, maka yang disunnahkan oleh Nabi SAW kita mengucapkannya hanyalah kalimat alhamdulillah. Tidak ada kalimat wassalamu ala rasulillah. Padahal maknanya bagus. Ini salam kepada Nabi SAW. Namun momennya tidak pas. Bisa dipahami? Ada orang yang bersin alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Apanya yang salah? Artinya bagus. Tidak ada makna yang tidak bagus di sana. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Yang salah apa? Tidak ada salahnya. Yang salah, Nabi tidak mengajarkan yang demikian. Dikala kita bersin, bukan Nabi tidak mengajarkan kepada kita salam kepadanya. Karena salam, solawat setiap hari harus kita menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Bisa dipahami kaedahnya? Kita harus memposisikan zikir tersebut. Misalnya dikala kita bersin, dianjurkan alhamdulillah. Kemudian sampai di situ saja. Atau alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, kejadian ini ikhwatul Islam, ini kejadian dari di zaman Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan atas. Ada salah seorang laki-laki yang dia bersin. Faqal alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Abdullah bin Umar ada di sampingnya. Abdullah bin Umar mendengarkan orang ini mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dan aku pun mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, artinya kalimat ini merupakan kalimat pujian, kalimat zikir yang tidak boleh dilarang kaum muslimin mengucapkannya. Tapi jangan dikala mereka bersin. Bisa dipahami? Sehingga Abdullah bin Umar menyebutkan, saya juga mengatakan kalimat ini agar tidak ada orang yang berprasangka kalau Abdullah bin Umar melarang orang ini mengucapkan salam kepada Nabi. Tidak. Kita wajib mengucapkan salam kepada Nabi. Kita juga dianjurkan mengucapkan salawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun momennya salah, tempatnya tidak pas. Sehingga Abdullah bin Umar menyebutkan, wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Saya juga mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Kemudian dia mengatakan, tapi ketika seseorang bersin, dia tidak dianjurkan mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Bukan yang demikian kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW, alhamdulillahi ala kulli hal, atau alhamdulillah. Padahal yang ditambah oleh orang ini hanya kalimat wassalamu ala rasulillah. Tapi ditegur oleh Abdullah bin Umar karena tidak pas posisinya. Jadi zikir itu ikhwatul Islam harus dipaskan posisinya dan juga harus dipaskan caranya. Misalnya setelah kita salam, assalamualaikum warahmatullah, setelah salat, assalamualaikum warahmatullah, ada di antara kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Benar atau salah? Ini salawat kepada Rasulullah SAW, salawat kepada Nabi. Benar atau salah? Tidak tahu. Tidak tepat. Di momen ini mengucapkan salawat kepada Nabi dianjurkan. Namun setelah salam, maka yang dianjurkan adalah astaghfirullah. Bisa dipahami? Bukan berarti dilarang mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Namun momennya tidak pas. Bisa dipahami sampai di sini? Berarti bukan ada yang melarang berzikir, tidak. Zikir itu ikhwatul Islam supaya zikir itu connect. Artinya nyambung. Karena setiap keadaan, setiap tempat ada zikir-zikir yang dikhususkan oleh Nabi SAW. Dan itu adalah contoh yang pertama. Bukan berarti mengucapkan salawat kepada Nabi salah, mengucapkan salam kepada Nabi salah, tidak. Tapi di momen ini yang paling bagus adalah sesuai dengan misalnya bersin, kita hanya mengucapkan alhamdulillah. Dikala kita selesai assalamualaikum, assalamualaikum, langsung kita mengucapkan astagfirullah. Dikala ada orang yang mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, salah di dalam mengucapkan pada waktu ini dan tidak salah dikala dia mengucapkan di waktu yang lain. Silahkan kita kiaskan kepada ibadah dan zikir-zikir yang lainnya. Itu contoh yang pertama. Dan hadis ini adalah hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di kitabnya Sunan. Kemudian ikhwatul Islam, contoh yang kedua, ini contoh yang lebih pedas lagi sedikit dan kami mohon maaf ya.
Tapi ini adalah contoh yang juga dibawakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga oleh imam-imam yang lainnya. Kejadian ini adalah kejadian yang terjadi di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang sahabat yang hijrah bersama Nabi ke kota Madinah. Namun setelah Nabi sudah tiada, dia meninggalkan kota Madinah. Dikala dia meninggalkan kota Madinah, bukan berarti dia tidak suka kepada Madinah. Makanya selalu kami menyebutkan terkhusus kepada kita yang ada di kota Madinah. Dikala kita ingin meninggalkan kota Madinah, maka jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya Allah, kami meninggalkan Madinah ini, bukan berarti kami tidak suka kepada Madinah. Atau jangan juga jadikan Madinah tidak suka kepada kami. Itu kalimat yang jangan pernah kita lupakan. Sebagaimana kita masuk ke kota Madinah, kita bermohon kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku cinta kepada kota Madinah. Artinya jadikan aku cinta kepada kota Madinah, dan jadikan Madinah juga cinta kepada diriku. Kemudian dikala kita pulang meninggalkan Madinah, baik itu kita pulang ke Mekah atau kita pulang ke kampung halaman, kita juga mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Ya Allah, aku pulang meninggalkan Madinah, bukan berarti aku tidak suka. Atau jangan jadikan Madinah juga tidak suka. Bisa dipahami? Itu diantara kewajiban kita yang ada di kota Madinah, baik dikala kita masuk. Makanya Nabi dikala masuk di kota Madinah, Nabi mengucapkan, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, atau kecintaan kami terhadap Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah. Nah, itu yang dibaca oleh Nabi, itu juga yang diucapkan oleh kita, yang kita ucapkan. Dan kalau seandainya kita tidak bisa mengucapkan kata-kata ini dengan bahasa Indonesia, maka boleh dengan bahasa Arab. Silakan yang mana saja. Artinya ikhwatul Islam, itu kalimat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga kita juga mengatakannya terkhusus bagi kita yang datang ke kota Madinah dan masuk ke kota Madinah. Dan kami kira rata-rata kita masuk ke kota Madinah langsung masuk begitu saja ya. Makanya nanti kalau Allah berikan lagi kepada kita rezeki kembali ke kota Madinah, dan semoga Allah berikan rezeki kita kembali ke kota Madinah, ucapkanlah pertama kali masuk dalam kota Madinah kalimat ini, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Kalau tidak bisa, maka ucapkanlah, ya Allah, tanamkan kecintaan kepadaku terhadap kota Madinah sebagaimana kami cinta Mekah, atau kecintaan kami terhadap Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Mekah. Nah, begitu juga sebelum kita meninggalkan Madinah. Madinah ini diantara salah satu namanya adalah Al-Mahfudhah. Mahfudhah itu artinya kota yang dijaga. Madinah itu banyak namanya, lebih daripada 95 nama untuk kota Madinah. Kita hanya tahu Madinah, Thaibah, apalagi Darul Iman, tapi ternyata Madinah itu banyak sekali namanya. Namanya Darul Abrar, Darul Sunnah, namanya Al-Mahfudhah, namanya Al-Habibah. Banyak sekali nama untuk kota Madinah. Dan salah satunya adalah Al-Mahfudhah. Al-Mahfudhah itu artinya kota yang dijaga, karena tidak ada orang yang tidak baik, atau tidak ada orang yang ingin keburukan di kota Madinah kecuali Allah usir secara sendirinya. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah riwayat, tidak ada jalan-jalan yang ada di Madinah kecuali ada 2 malaikat di sana. Berarti setiap jalan yang ada di Madinah ada malaikat di sana. Coba bayangkan kalau seandainya dikala kita berada di Madinah, kemudian kita melakukan dosa dan maksiat, takutnya nanti kita ditempeleng oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahasanya, istilahnya. Artinya Madinah ini kota yang dijaga oleh Allah. Maka dikala kita berada di kota Madinah, ingat, jangan lakukan sebagaimana kebiasaan yang kita lakukan di tanah haram, di tanah halal. Bagi kita yang mungkin masih biasa menyanyi, berdangdut-dandut misalnya, di Madinah ini ikhwatul Islam, ingat. Bagi kita yang masih biasa merokok misalnya, mohon maaf ya, tinggalkan. Ini Madinah, ini kota Nabi, ini kota Rasulullah SAW, ini tanah haram. Maaf ya kalau kasar sedikit bahasanya, tapi inilah faktanya. Apakah mungkin kita akan melakukan yang demikian di tanah Nabi SAW? Takut-takutnya nanti kita tidak lagi diterima oleh kota Madinah. Bagaimana maknanya kita tidak lagi diterima oleh kota Madinah? Ada saja alasannya. Dikala kita ingin berangkat, hilang harta. Dikala ingin berangkat, ada musibah. Dikala ingin berangkat, kita sakit. Itu adalah alasan Madinah tidak lagi menerima kita. Dan kita tidak mau demikian. Makanya mereka yang datang ke Mekah, ke Madinah, bukan karena kemampuannya, bukan karena hartanya, bukan kesehatannya, tapi mereka yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu baik-baik. Allah yang memampukan mereka. Yang lebih kaya dari kita banyak, yang lebih sehat dari kita juga banyak, tapi mereka yang dimampukan oleh Allah. Dan semoga kita termasuk orang yang dimampukan tersebut. Amin. Artinya ikhwatul Islam, betul-betul kita harus ingat Madinah ini adalah tanah haram. Tanah haram jangan sama dengan tanah halal. Nah, sehingga setiap kali kita meninggalkan Madinah, kita ingat namanya adalah Al-Mahfudhah.
Supaya, kenapa demikian? Agar Madinah selalu memberikan kepada kita kesempatan bisa kita datang ke sini. Banyak keutamaan-keutamaan Madinah ikhwatul Islam, dan salah satunya adalah Madinah adalah kota yang dijaga. Nah, begitu juga dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini, mereka setelah Nabi meninggal, mereka meninggalkan Madinah. Dan kita harus ingat, dikala mereka meninggalkan Madinah, bukan berarti mereka tidak suka kepada Madinah. Makanya setiap kali mereka meninggalkan Madinah untuk berdakwah seperti Abdullah bin Mas'ud, untuk berjihad seperti Khalid bin Walid, setiap kali mereka meninggalkan Madinah, mereka berdoa kepada Allah, mereka meneteskan air mata. Padahal sahabat Nabi yang sudah dijamin surga, mereka takut bahwa mereka itu termasuk orang-orang yang diusir oleh Madinah. Ustaz, apakah ada orang yang diusir oleh Madinah? Banyak. Nabi yang menyebutkan demikian, akan ada orang-orang yang secara sendirinya diusir oleh Madinah karena Madinah tidak lagi suka kepada dirinya. Kita tidak mau demikian. Makanya para sahabat Nabi, ketika mereka ingin meninggalkan Madinah untuk berjuang, kita tahu mereka berjuang, berjihad untuk berdakwah. Setiap kali itu pula lah mereka berdoa, bermohon kepada Allah agar mereka tidak termasuk orang-orang yang diusir oleh Madinah, baik itu secara paksa ataupun secara halus. Intinya kita bermohon kepada Allah agar kita tidak termasuk, setiap kali kita meninggalkan Madinah, tidak termasuk orang-orang yang diusir oleh kota Madinah. Di saat itulah kita butuh bermohon kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan kami meninggalkan Madinah ini karena Madinah tidak suka. Begitu juga dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kita tahu sahabat Nabi yang tidak pernah berpisah dengan Nabi. Bahkan ada salah seorang ikhwatul Islam, Bilal, kita tahu Bilal bin Rabah, muazzin Nabi SAW. Dikala Nabi meninggal, karena sebahagian para sahabat itu di antara yang menyebabkan mereka meninggalkan Madinah, mereka tidak tahan. Mereka masih terbayang-bayang sejarah kisah mereka dengan Nabi SAW. Salah satunya adalah Bilal. Bilal ini ikhwatul Islam, kita tahu dia muazzin Nabi. Ketika Nabi wafat, kemudian dia ingin kembali azan. Setiap kali dia ingin azan, maka tidak pernah selesai azannya. Tidak bisa dia menahan air mata. Kemudian di zaman Abu Bakar yang memimpin, dia tidak mau lagi jadi muazzin dan dia meninggalkan Madinah. Kenapa dia meninggalkan Madinah? Bukan berarti dia tidak cinta kepada Madinah, karena terlalu sayang kepada Nabi SAW. Dan dia pun meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengirimnya ke sebuah daerah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang pada waktu itu dikirim ke sebuah daerah yang bernama Syam. Abu Bakar melarangnya. Wahai Bilal, kenapa kamu azan di zaman Nabi, tidak azan di zaman kami? Jadilah tetap muazzin. Bilal mengatakan, aku tidak bisa menyempurnakan azan karena setiap kali dia menyebutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak bisa dia menyempurnakan kalimat ini. Sebegitu sayangnya kepada Nabi SAW, sehingga Abu Bakar ini mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, tetaplah kamu tinggal di Madinah, jangan tinggalkan kami di sini. Sebagaimana kamu azan di zaman Nabi, azan juga di zaman kami. Bilal tidak bisa. Kemudian Abu Bakar agak sedikit marah kepada Bilal. Apa kata Bilal? Wahai Abu Bakar, kalau seandainya engkau merdekakan diriku karena dirimu, maka aku akan tinggal di Madinah. Aku akan menuruti apa yang kau inginkan. Tapi kalau engkau memerdekakan diriku karena Allah, biarkan aku berjihad bersama kaum muslimin. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Aku memerdekakan dirimu karena Bilal. Siapa yang memerdekakan? Abu Bakar As-Siddiq. Kalau engkau memerdekakan diriku dulu karena Allah, biarkan aku. Apa jawaban Abu Bakar? Aku memerdekakan dirimu karena Allah. Pergilah kamu kemanapun engkau mau. Artinya dia meninggalkan Madinah bukan berarti dia tidak sayang kepada Nabi SAW, tetapi dia setiap kali mendengarkan atau setiap kali azan, karena tidak ada yang berani azan dikala dia berada di Madinah kecuali Bilal. Namun dia tidak bisa menyempurnakan azan. Akhirnya dia pergi berjuang, berjihad di sebuah daerah yang bernama Syam. Suatu ketika ikhwatul Islam, maka dia bermimpi. Apa kata Nabi kepada Bilal bin Rabah? Wahai Bilal, jarak apa yang kau berikan kepada diriku? Artinya seolah-olah, mana kerinduanmu? Kenapa engkau meninggalkan diriku? Itulah seolah-olah yang disebutkan di dalam mimpinya. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam mendengarkan, atau dikala Bilal bermimpi, langsung dia meninggalkan Syam, langsung datang ke kota Madinah. Kemudian dikala Bilal sampai kembali ke kota Madinah, maka dia jadi azan. Dikala dia mengucapkan Allahu Akbar, maka semua orang Madinah geger. Apakah Nabi kembali hidup? Apakah Nabi sudah hidup? Apakah Nabi hidup? Karena azan ini sudah lama mereka tidak mendengarkannya. Dan Bilal tidak azan kecuali untuk Nabi SAW. Artinya ikhwatul Islam, mereka semua para sahabat Nabi SAW meninggalkan Madinah bukan karena mereka tidak suka kepada Madinah atau ingin jauh dari Nabi SAW, tapi ada tujuannya. Salah satunya Bilal.
Abdullah bin Mas'ud, Khalid bin Walid, dan semuanya. Dan setiap kali mereka meninggalkan Madinah, mereka sedih. Makanya kita selalu menyebutkan jumlah para sahabat Nabi kurang lebih 120.000 orang atau sampai 140.000 orang. Yang ada di Madinah berapa orang? Yang dikuburkan di Baqi ini berapa orang? Yang ada di Madinah berapa orang jumlahnya? Tidak lebih daripada 10.000 orang saja. Sisanya mana? Tentunya mereka berdakwah di jalan Allah. Apakah mereka tidak tahu keutamaan Madinah? Mereka yang paling tahu. Tapi ada tujuan yang mereka inginkan. Nah, begitu juga dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia meninggalkan Madinah, pergi ke sebuah daerah yang bernama Kufah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah buahkan hasil daripada dakwahnya. Dari Abdullah bin Mas'ud lahir seorang murid yang terkenal bernama Ibrahim An-Nakhai. Dari Ibrahim An-Nakhai ini lahir seorang murid yang terkenal Hammad. Dari Hammad ini lahir seorang murid yang semua kita kenal. Seorang yang lahir pada tahun 80 Hijriah, yang meninggal di tahun, bahkan ada yang menyebutkan dia meninggal di hari lahirnya Imam Syafi'i. Siapa dia? Siapa? Abu Hanifah. Namanya Nu'man bin Thabit. Artinya ikhwan al-Islam, dari perjuangan Abdullah bin Mas'ud ini, dari situlah lahir yang namanya Abu Hanifah, yang kita kenal dengan mazhab Hanafi. Kemudian setelahnya baru Maliki, kemudian setelahnya baru Syafi'i, kemudian setelahnya baru Hambali. Artinya ikhwan al-Islam, ini hasil perjuangan para sahabat Nabi SAW. Salah satunya Abdullah bin Mas'ud yang meninggalkan Madinah, bukan berarti karena dia benci kepada kota Madinah, tapi ada niat untuk berjuang dan berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia pun keluar dari Madinah, meninggalkan Madinah, pergi ke sebuah daerah yang bernama Kufah. Yang mana Kufah pada waktu itu merupakan daerah yang ada agama, tapi mereka jauh dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Itu adalah sejarah singkat tentang Abdullah bin Mas'ud. Nah, apa sejarahnya? Apa ceritanya? Abdullah bin Mas'ud, dikala dia pergi ke sebuah daerah yang bernama Kufah, maka ada orang yang datang kepada dirinya, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abu Musa ini pergi datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, wahai Abu Abdullah, wahai Abdullah bin Mas'ud, aku melihat suatu kaum yang apabila aku memperhatikan, engkau akan mengingkarinya. Tapi Abu Musa pada waktu itu belum bisa mengingkarinya, tentu karena ada suatu alasan. Kemudian, apa yang kau lihat? Silakan kau lihat, wahai sahabat Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Mas'ud ini berlari, karena ada sebuah masjid yang ada di Kufah, ada sebuah ibadah yang dilakukan di sana. Kemudian sampailah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dia masuk ke dalam sebuah masjid. Dilihatlah di dalam masjid ini ada orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun cara zikirnya berbeda. Zikir itu salah atau benar? Dianjurkan kita berzikir di waktu kita semuanya. Mulai dari kita bangun sampai kita tidur, kita harus hidup dalam keadaan berzikir kepada Allah. Makanya Nabi menyebutkan sabaqal mufarridun. Beruntung mereka-mereka yang mufarridun. Az-zakirina Allah katsiran wadz-zakirat. Mereka yang selalu berzikir kepada Allah. Zikir itu diperintahkan bagi kita. Namun juga harus kita ingat caranya. Nah, dikala dia datang ke masjid, dia menjumpai ada orang berzikir, namun zikirnya berbeda dari yang lain. Apa yang mereka sebutkan? Bukan kalimat zikirnya yang salah, tapi caranya yang salah. Jadi ada mereka berkumpul kurang lebih 10 atau banyaklah. Mereka duduk hilaqah di dalam halaqah di dalam masjid tersebut. Kemudian mereka memegang batu kerikil. Batu kerikil ini jumlahnya kurang lebih 10 atau 100. Yang satu mengatakan misalnya ada 10, satu mengatakan sabbihu mi'ah, hendaklah kalian bertasbih 100 kali. Kemudian halilu mi'ah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah 100 kali. Hamidu mi'ah, ucapkanlah kalimat alhamdulillah 100 kali. Kemudian berputar. Ini salah apa benar? Ini berat ya? Ini berat sekali. Kami mohon maaf, ini salah atau benar? Apakah salah kita mengucapkan alhamdulillah? Salahkah kita mengucapkan subhanallah? Salahkah kita mengucapkan la ilaha illallah? Tidak ada salahnya. Mana salahnya? Tapi yang salah itu caranya. Kita harus membedakan antara dua perkara. Sebelum kita melanjutkan ini ikhwatul Islam, kita ceritakan kepada cerita yang lain agar kita lebih paham. Di zaman menantunya Abu Hurairah. Siapa yang kenal dengan menantu Abu Hurairah? Ulama dari kalangan tabi'in. Kita tahu dari kalangan sahabat Nabi, sahabat itu akhir batasnya tahun 120 Hijriah. Habis semua sahabat Nabi, meninggal semuanya. Radhiyallahu anhum ajma'in.
Zaman sahabat Nabi akhirnya kapan? 120 Hijriah. Kemudian datang setelah zaman sahabat namanya tabi'in. Kapan akhir zaman tabi'in? Tahun 180 Hijriah. Tahun 180 Hijriah habis masa zaman tabi'in, datang generasi berikutnya atba'ut tabi'in. Karena 3 generasi ini generasi yang dipuji oleh Nabi, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Zaman yang terbaik zamanku, dan setelahnya dan setelahnya. Maka disebut dengan zaman sahabat tabi'in. Tabi'in itu artinya mengikut, yang mengikuti sahabat. Kemudian atba'ut tabi'in, yang mengikuti tabi'in. Nah, ulama dari kalangan tabi'in semuanya sepakat. Ulamanya adalah menantunya Abu Hurairah. Wajar mertuanya Abu Hurairah. Siapa nama menantunya? Siapa? Musayyid. Sedikit lagi, sebenarnya tahu ya tapi lupa. Baik, sedikit lagi. Atha bin Abi Rabah. Sepertinya salah juga. Ini tadi lagi, sedikit lagi. Sa'id Al-Musayyib. Betul ya? Sedikit lagi, sedikit lagi. Sa'id. Boleh nengok Google? Baik, Masya Allah, silakan, Masya Allah. Karena pertanyaannya berat ya. Sa'id bin, ada binnya. Masya Allah, syakarallah. Untuk dibaca ya. Masya Allah, syakarallah. Sa'id ini ikhwatul Islam. Kejadian yang sama terjadi pada dirinya. Dikala dia salam sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh ada orang yang sholat, maka Sa'id ini melarangnya. Kita bertanya, apakah ada orang yang sholat itu dilarang atau diperintah? Sholat itu diperintahkan atau dilarang? Diperintahkan atau dilarang? Diperintahkan, kita tahu jawabannya. Tapi kenapa Sa'id ini melarang orang ini sholat? Karena dia sholat setelah sholat subuh, setelah sholat fajar. Karena setelah sholat fajar sampai matahari terbit itu kita tidak boleh. Bisa dipahami? Ada waktu-waktu yang kita dilarang sholat. Salah satunya setelah sholat subuh. Misalnya kita sholat subuh berjamaah bersama imam di Masjid Nabawi. Kemudian kita sedang semangat, tiba-tiba apa yang harus aku lakukan? Sholat sajalah. Pada waktu itu jangan sholat. Kenapa jangan sholat? Masa sholat dilarang? Bukan sholatnya yang dilarang, tapi waktunya yang terlarang. Bisa dibedakan? Nah, di zaman Sa'id ini, di zaman Sa'id bin Musayyib, ada yang menyebutkan Sa'id bin Musayyab, ada yang menyebutkan Sa'id bin Musayyib. Dia mengatakan ada orang, kecuali kalau ada, ini kecuali kalau ada orang yang terbiasa sholat sunat fajar, kemudian tiba-tiba dia terlambat, kemudian dapat di masjid, dia langsung sholat berjamaah bersama imam, kemudian nanti dia mengganti sholat sunat fajar setelah sholat subuh, maka itu lain ceritanya. Tapi ini hanya sekedar sholat sunat biasa saja. Kemudian di zaman Sa'id bin Musayyib, ada orang yang sholat, dia sholat 2 rakaat, kemudian ditambah lagi 2 rakaat, dia semangat, dan kita puji semangatnya. Setelah dia sholat, dipanggil oleh sahabat ini atau oleh tabi'in ini, ulamanya tabi'in, wahai fulan, kenapa kamu sholat di waktu ini? Apa jawaban fulan ini? Sama dengan jawaban kita semuanya. Apakah Allah akan menghukum hambanya dengan mereka sholat? Sholat itu sesuatu yang diperintahkan. Tidak mungkin Allah menghukum saya dengan saya sholat. Kata orang ini kepada Sa'id bin Musayyib. Apa jawaban Sa'id? Iya, Allah tidak akan mengazabmu dengan kamu salat, karena Allah yang memerintahkan kita salat. Tapi Allah akan menghukummu dikala kamu salat di waktu yang dilarang kita salat. Bisa dipahami? Misalnya nanti kita di Masjid Nabawi, setelah salat subuh, apa yang harus kita lakukan? Zikir, baca Quran, berdoa. Jangan salat sunat. Yang namanya salat sunat mutlak. Karena salat sunat mutlak pada waktu itu dilarang oleh Nabi. Yang larangnya Nabi SAW. Begitu juga setelah asar. Setelah asar, dikala kita sholat asar berjamaah bersama kaum muslimin, kemudian kita tidak pulang, misalnya kita duduk di Masjid Nabawi, apa ibadah yang harus kita lakukan? Jangan sholat sunat. Yang namanya sholat sunat mutlak, setelah subuh sampai matahari terbit, setelah asar sampai matahari terbenam, itu jangan dilakukan kalau sholat sunat mutlak. Tapi apabila ada yang keluar, kemudian dia masuk masjid setelah asar, boleh tidak dia sholat 2 rakaat? Bukan boleh lagi, dianjurkan. Bisa kita membedakan antara mutlak dengan muqayyad. Ada salat sunat yang ada namanya. Salat sunat mutlak, muqayyad namanya. Misalnya ada yang keluar berwudu, ada salat sunat wudu. Kemudian dia masuk, ada salat sunat rawatib atau ada salat sunat tahiyatul masjid. Maka itu dianjurkan bagi kita walaupun di waktu-waktu yang dilarang. Yang dilarang itu adalah salat sunat mutlak.
Misalnya kita duduk di dalam masjid, setelah subuh kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, maka kita salat, maka di waktu itu adalah waktu yang dilarang kita melakukan salat. Siapa yang melarangnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga ikhwatul Islam. Yang dilarang itu bukan salatnya, tapi waktunya tidak pas. Itu yang terjadi di zaman Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala. Begitu juga yang terjadi di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah tidak melarang orang berzikir, tapi caranya yang berbeda, caranya yang tidak sama. Kemudian dilarangnya. Apa jawaban orang ini? Sama dengan jawaban yang ada di zaman Sa'id. Man nuridu illa khairan. Kami ini hanya menginginkan kebaikan. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Kaidah dalam agama, kam min muridin lil khairi lam yusibuhu. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan dalam agama, tapi dia tidak benar cara melakukannya. Artinya di dalam agama harus ada dua yang kita kumpulkan. Semangat iya, tapi ilmu untuk semangat iya juga. Tidak semangat-semangat saja, kemudian dia tidak berilmu di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan. Atau mereka yang ada ilmu kemudian dia tidak semangat. Dua ini harus kita gabungkan dikala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga dengan bahasa-bahasa yang lainnya ikhwatul Islam, terutama dikala kita berzikir kepada Allah. Zikir itu adalah sebagaimana hadis yang tadi telah kita jelaskan, adalah orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Bahkan kita datang ke sini adalah untuk berzikir kepada Allah. Inna ma syuri'a at-tawafu bil bait wa baina as-safa wal marwa wa ramyul jimar li iqamati zikrillah. Kata Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang datang melaksanakan ibadah ini, orang yang tawaf, orang yang sa'i, orang yang melontar jamarat, orang yang datang ke tanah haram, itu semuanya adalah dalam rangka berzikir kepada Allah. Iya, lisan mereka tidak mengucapkan zikir, tapi badan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu bisa zikir dengan anggota badan ini. Beribadah kepada Allah, dengan kita beribadah kepada Allah, dengan kita bayar zakat, sebenarnya kita sedang berzikir. Dengan kita berjalan dari tempat tinggal ke rumah Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita sedang berzikir. Zikir itu bisa dengan bahasa lisan, bisa juga dengan bahasa badan. Artinya setiap kali kita beribadah kepada Allah, itu namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya ikhwatul Islam termasuk orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita ingin hidup di atas kalimat la ilaha illallah, dan kita pun ingin wafat di atas mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena di antara bentuk salah seorang diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dikala mereka menutup akhir kehidupannya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan semoga semuanya kita diberikan husnul khatimah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah, waktunya sudah habis Pak ya. Silakan. Ada orang musafahah dengan baca salawat, apa itu sunnah? Baik, karena waktu kita tidak cukup ya Pak ya, karena pembahasannya kalau nanti saya jawab ini nanti singkat nggak jelas. Bisa dipahami Pak ya? Karena jawabannya itu harus selalu diperjelas, betul-betul diperjelas. Dan kita harus ingat ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan salam. Yang disunnahkan itu adalah salamnya, dan ini namanya musafahah. Berbeda antara salam dengan musafahah. Salam itu adalah kalimatnya, assalamualaikum. Berjabat tangan ini namanya musafahah. Ini bukan salaman namanya. Ini bukan salam namanya. Salam itu adalah ucapannya. Sama dengan takbir. Takbir itu adalah kalimatnya. Allahu Akbar itu takbir. Sedangkan mengangkat tangan ini itu namanya gerakan angkat tangannya. Takbir itu kalimatnya Allahu Akbar. Dan kalau kita jawab nanti dikhawatirkan nanti waktu kita nggak jelas dan tidak puas dengan jawabannya. Barakallahu fikum ikhwatul Islam, karena waktu kita sudah tinggal beberapa menit lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala lancarkan ibadah kita. Bagi kita yang ingin pergi ke Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua doa dan permintaannya. Allah terima semua amal ibadahnya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabruratan wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, kembali kumpulkan mereka dengan keluarganya, dengan anak dan istrinya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah berikan kepada mereka rezeki untuk bisa kembali ke kota Mekah dan Madinah, mereka dan orang-orang yang mereka cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan, dan kami mohon maaf karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan juga karena kejahilan kami. Dan kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau kata-kata yang salah kami dalam menyampaikannya. Dan ingatlah ikhwatul Islam, duduknya kita di masjid Rasulullah SAW
dengan membacakan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW adalah bagian daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.